Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang lembaga sosial. Selamat menyaksikan. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan wadah dari sekumpulan norma yang mewujudkan kebutuhan masyarakat yang bersifat khusus atau kaidah yang mengatur pendukungnya dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat yang bersifat khusus. Norma itu bersifat abstrak atau imaterial dan merupakan aplikasi dari nilai yang hidup dalam masyarakat. Terus pengikut suatu lembaga sosial menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan dalam suatu situasi harus disesuaikan dengan peraturan lembaga tersebut. Terus yang terakhir adalah pelanggaran terhadap norma atau aturan dalam lembaga akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkatannya. Ada juga beberapa definisi lembaga sosial menurut para sosiolog. Menurut Paul Harton dan Chester L. Hunt, lembaga sosial adalah sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur-prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Terus menurut Mayor Pollack, lembaga sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting. Terus yang terakhir ada menurut Sujorno Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Proses pertumbuhan lembaga sosial. Nah, jadi proses ini tuh berawal dari sejumlah nilai-nilai yang menjadi cita-cita masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian menyatu dalam perilaku warga masyarakat sehingga membentuk norma. Norma-norma dalam masyarakat ini kemudian membentuk sistem norma yang kemudian disebut sebagai lembaga sosial. Prosesnya ini disebut pelembagaan. Proses pertumbuhan lembaga sosial itu dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu secara tidak terencana dan secara terencana. Kalau tidak terencana itu berarti lahir secara bertahap dalam praktik kehidupan manusia. Biasanya terjadi ketika manusia dihadapkan dengan masalah yang berhubungan dengan pemenuhan dasar kehidupan mereka. Contohnya seperti dalam kehidupan ekonomi. Kalau secara terencana itu adalah lembaga yang muncul dengan perencanaan yang matang oleh seseorang memiliki kekuasaan atau wewenang. Salah satu contohnya adalah pemerintah membentuk institusi atau lembaga transmigrasi. Selanjutnya terdapat karakteristik lembaga sosial. Yang pertama itu memiliki simbol tersendiri. Setiap lembaga sosial pasti memiliki simbol tersendiri yang digunakan untuk menandakan suatu ciri khas terhadap suatu lembaga. Contohnya seperti dalam lembaga keluarga terdapat simbol cincin kawin. Dan yang kedua terdapat memiliki tata tertib dan tradisi. Nah, lembaga sosial memiliki tata tertib dan tradisi yang tertulis maupun tidak tertulis sebagai menjadi panutan. Contohnya dalam lembaga keluarga terdapat aturan tentang bagaimana kita harus menghormati yang lebih tua dan melindungi yang orang lebih muda. Nah, yang ketiga terdapat usianya lebih lama. Pada umumnya, usia lembaga sosial lebih lama dibandingkan dengan usia orang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya di dalam lembaga keluarga, terdapat sistem pertunangan atau pewarisan sudah ada sejak dulu dan masih dianut oleh beberapa orang hingga sekarang. Dan yang keempat, terdapat memiliki alat pelengkapan. Nah, lembaga sosial itu memiliki alat pelengkapan tertentu yang digunakan untuk mewujudkan tujuan lembaga sosial tersebut. Contohnya, buku dalam lembaga pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan proses dalam belajar. Dan yang terakhir, memiliki ideologi. Nah, lembaga sosial memiliki ideologi tersendiri. Ideologi atau sistem gagasan mendasar ini dimiliki secara bersama dan dianggap ideal bagi para pendukung lembaga. Fungsi lembaga sosial. Secara umum, fungsi lembaga sosial dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest itu fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Contohnya tuh kayak sekolah yang mengajarkan keterampilan pendidikan. Dan yang kedua tuh fungsi laten, fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat tetapi ada. Contohnya tuh kayak penitipan anak, seperti memungkinkan orang tua bekerja karena anak berada di sekolah. Tipe-tipe lembaga sosial menurut John Lewis Gillin and John Philip Gillin. Dasar klasifikasi. Yang pertama tuh berdasarkan sudut perkembangannya ada tipe creative institution and enacted institution. Yang pertama, creative itu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya tuh kayak perkawinan, hak milik, dan agama. Itu enacted institution, lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, seperti lembaga pendidikan dan utang piutang. Dan yang ketiga tuh berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima masyarakat, yaitu ada basic institution sama subsidiary institution. Basic institution itu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.
Contohnya tuh kayak keluarga, sekolah, negara. Satu yang keempat tuh subsidiary institution, lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap kurang penting seperti rekreasi. Contohnya tuh kayak kegiatan mentraktir teman saat dapat gaji pertama. Tuh berdasarkan sudut penerimaan masyarakat, tipenya ada approved sama unsanctioned. Approved tuh lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat agar pelaksanaan tugasnya lebih efektif. Contohnya tuh kayak lembaga sekolah atau dagang. Tuh ada unsanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun tidak mampu diberantas sepenuhnya. Contohnya itu kayak kejahatan, perjudian, dan pelacuran. Lalu ada berdasarkan sudut penyebarannya, itu ada general institution dan restricted institution. Kalau general institution itu lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh masyarakat besar di dunia. Kalau restricted institution itu adalah lembaga sosial yang hanya dikenali dan diterima oleh masyarakat tertentu saja. Lalu lanjut ada berdasarkan sudut fungsinya, itu ada operative institution dan regulative institution. Kalau yang operatif itu ada lembaga yang berfungsi menghimpun pola atau cara untuk mencapai tujuan masyarakat. Contohnya ada lembaga industri. Kalau regulative institution itu lembaga yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan di masyarakat. Contohnya adalah lembaga hukum. Kesimpulan, lembaga sosial adalah sistem norma dan nilai yang terbentuk dalam masyarakat untuk mengatur perilaku dan memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Lembaga sosial tidak hanya berbentuk fisik, contohnya pengadilan, tapi juga bisa dari kebiasaan yang telah diterima dan dijalankan oleh masyarakat secara turun-temurun. Kitab suci dalam lembaga agama menjadi pedoman nilai, norma, dan perilaku bagi para penganut keyakinan tertentu. Contoh selanjutnya adalah uang atau saham. Uang atau saham dalam lembaga ekonomi dapat menjadi alat tukar dan bukti kepemilikan yang mengatur distribusi barang dan jasa. Buku pelajaran dalam lembaga pendidikan menjadi simbol transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan karakter dalam sekolah. Contoh dari lembaga keluarga ada cincin kawin. Cincin kawin menyimbolkan ikatan sah, komitmen, dan penyatuan dua individu dalam unit terkecil suatu masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.